Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Sofwan Monakbar akan menjelaskan seputar tugas 3 data mining. Untuk tugas pertama yakni clustering Kamins. Nah, yang pertama kita lihat pada data ini kita gantilah A dengan modulis 3 digit terakhir NIM. Pertanyaan menggunakan jarak Manhattan dan 4 iterasi. Pada akhir iterasi penjelasan setiap cluster yang diikuti. Nah, pertama kita ganti ya A-nya dengan ini nilai A sama dengan NIM mod 1428 mod 14, maka data yang dirubah, data 3 dirubah menjadi 16 kurangi 0 16, data 14 dirubah menjadi 0 menjadi 20 min 0 sama dengan 20, maka data tidak ada yang berubah sama sekali. Untuk dimensinya 2, dimensi X dan Y, pengukuran menggunakan Manhattan, cluster 3, threshold 0,5, nilai objektifnya 1000. Nah, langkah pertama yakni kita menentukan jarak ke setiap sentroidnya dengan pendekatan Manhattan. Nah, contohnya seperti ini. Rumusnya 3,4 min 8,1 tambah 2,5 min 55. 3,4 min 8,1 tambah 2,5 min 5,5. Hasilnya ini 4,7 plus 3 sama dengan 7,7. Dan seterusnya. Untuk sentroid 1, sentroid 2, 3,4 min 20 plus 2,5 min 15, 16 sama dengan 2, 9,1. Nah, itu kita hitung jarak dari setiapnya, jarak semua jaraknya ya, sampai pada sentroid kelima. Nah, setelah kita ketahui, maka kita masukkan ke tabelnya. 7,7, 29,1, 0,214, 14, 4, 7, 21,40, 8,413. Nah, kemudian kita hitung yang terdekat. Untuk data pertama yang terdekat adalah 7,7. Cluster yang diikuti yakni 1 karena 7,7 ini terletak pada 1. Berikutnya 0, clusternya 1. Yang ketiga 7, cluster 2. Yang keempat 0, cluster 2. Nah, yang kelima 8,4, clusternya 1. Nah, kita ketahui untuk data 1, data ke-1, ke-2, dan ke-5 termasuk sentroid 1. Kita hitung jumlahnya, kita jumlahkan, kemudian kita rata-rata. Jumlah untuk X-nya 23,5 per 3, 7,3, 18 per 3, 6. Nah, selanjutnya untuk sentroid dari cluster 2 yakni data ketiga dan keempat. Kita jumlah sama 16 tambah 20, 36 untuk X dan 12 tambah 15 Y untuk Y. Kemudian kita bagi 2. Nah, kemudian kita hitung fungsi objektifnya. Rumusnya seperti ini. Misal data ke-1 3,4 min 7,833 ini 2,5 min 6. Kemudian hasilnya seperti ini. Jangan lupa untuk dipangkatkan pada akhirnya. Kita hitung semuanya sampai sejarak kelima. Maka kita peroleh hasilnya seperti ini. Nah, untuk J-nya totalnya adalah 33. Perubahan J sama dengan 1000 min 33, 967, jadi masih ada data yang harus dipindah. Selanjutnya untuk iterasi kedua, sentroidnya kita ganti dengan nilai yang baru kita ketemukan tadi 7,833 dan 6 untuk sentroid 1, dan sentroid baru keduanya adalah 18 dan 13,5. Angkanya sama, kita hitung jaraknya dengan menggunakan Manhattan.
betanya ini untuk centroidnya 7,833 dan 6 dan 18,3,5. Kita hitung sampai data kelima. Nah, kemudian kita sama juga hasilnya kita masukkan ke dalam tabel ini. Untuk data pertama yakni 7,93 dan 25,6. Yang terdekat 7,93, klaster yang diikuti yang pertama 1. Dan untuk data kedua 0,23 dan 17,9, terdekat 0,23, klaster yang diikuti 1. Yang ketiga 14,17 dan 3,5, klaster terdekat 3,5, klaster yang diikuti 2. Yang keempat 21,17 dan 3,5, yang terdekat 3,5, klaster 2. Yang kelima 8,17 dan 9,15, yang terdekat 8,17, klaster pertama. Nah, untuk data ke 1, 2, dan 5 masuk dalam centroid 1. Kita hitung jumlahnya sama X dan Y, kemudian kita bagi 3 sama hasilnya 7,833 dan 6. Untuk centroid 2 yakni data ketiga dan data keempat sama 16 per 20. 36 bagi 2 18, 12 tambah 15 27, 13,5 per 2. Kemudian kita tentukan fungsi objektifnya dari data ke 1 sampai data ke 5. Nah, ini untuk J33 karena J33 kurang 330 tidak ada data pindah cluster atau perubahan J kurang dari T, maka iterasi kita hentikan sampai di iterasi kedua. Nah, untuk hasil clusteringnya seperti ini. Untuk data include clustering pertama yakni data pertama, kedua, dan kelima, sedangkan data yang ikut cluster kedua yakni data ketiga dan keempat. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang clustering hierarki, gantilah nanti tabelnya, soalnya gantilah B dengan modulus 2 digit NIM terakhir. NIM gunakan cara Euclidean, kriteria jarak single, NIM ganjil, dan komplit NIM genap. Di sini saya menggunakan komplit NIM cake. Nah, yang B tadi sudah saya ganti dengan 28. Maka hasilnya seperti ini. Mengganti nilai B dengan NIM 28, data seperti atas. Nah, langkah selanjutnya kita menghitung jarak antara data dengan Euclidean ya. Contohnya seperti ini. Untuk yang pertama 18 min 18 kuadrat plus 34, ini 34 90 kuadrat sama dengan 0. Kemudian ini, kemudian yang untuk kedua 18 min 28 kuadrat ditambah 34 min 32 kuadrat tambah 90 min 15 kuadrat, hasilnya 75 692. Nah, ini saya contohkan dua saja untuk menghitung jaraknya, sisanya menggunakan Excel, maka akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita gabungkan kelompok terdekat menjadi satu. Di sini satu, data 1,6 yang mempunyai nilai minimum 10,4886. Ini ya, terkecil. Kemudian kita menghitung jarak terjauh, complete link antar kelompok 1 dan 6 dan kelompok yang tersisa. Nah, ini. Kemudian di sini ini kan D1,6 max D11, D61 max 7569 30,82. Nah, ini kita pilih yang data yang terbesar ya. 7569. Ini sama juga yang terbesar. Nah, setelah kita pilih data terbesar, kita perbarui jaraknya. Nah, ini yang tadi kita masukkan ya. Ini. Nah, untuk data sisanya sama seperti data awal. Kemudian untuk langkah selanjutnya
kita pilih lagi kelompok terdekat. Di sini saya 4,8 ya, karena nilainya 13,942. Nah, langkahnya sama, kita hitung jarak terjauh di sini. Nah, kemudian kita pilih yang terbesar dari sini. Setelah itu, kita perbarui matriknya lagi, seperti ini. Ini yang kuning ini yang diperbarui. Sementara yang tidak ini datanya sama. Langkah keempat, kita pilih lagi 2,9 yang mempunyai nilai 14,69 terkecil. Kemudian kita hitung jarak terjauh, kompletingnya 2 dan 9. Sama seperti ini, kita pilih yang terbesar, kemudian kita perbarui matrik jaraknya. Selanjutnya, kita gabungkan lagi 1,6 dan 3 yang memiliki 25,724. Nah, kemudian kita hitung jarak terjauhnya. Kita pilih yang terbesar lagi, terus kemudian kita perbarui matriknya. Keenam yang kita gabung adalah 4,8 dan 5. Dan nilainya 25,9605. Kita hitung jarak terjauh, kemudian kita perbarui lagi. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya yang kita gabung adalah 7 dan 10. Memiliki nilai 31,921. Kita hitung jarak terjauh dan kita perbarui lagi matriknya. Selanjutnya yang kita gabung adalah data 2,9 dan 485. Dan nilai ini 44,1475. Kita hitung lagi jarak terjauh. Kemudian kita perbarui matriknya. Selanjutnya yang kita gabung adalah data 1,6,3 dan 2,9,485 dengan nilai minimum 75,692. Kita perbarui. Nah, maka jadi seperti ini ya. Untuk tabelnya dari tahap 1 jumlah klaster 9, anggota 1,6. Jarak terdekatnya 13,9642. Tahap kedua jumlah klaster 8, anggota 4,8, 13,9642. Tahap ketiga jumlah klaster 7, anggota 2,9, terdekat 14,6969. Tahap keempat jumlah klaster 6, anggota 163 yang masuk 25,724. Yang kelima jumlah klaster 5, 485, 25965. Kita hitung sampai yang ini sampai yang ke-8 dengan dua klaster 163298485 dengan jarak terdekatnya 75,695. Kemudian tampilan dendrogramnya akan seperti ini. Nah, untuk soal ketiga yakni menggunakan program. Nah, di sini saya menggunakan program Python dengan tampilan codingannya seperti ini. Ini yang pertama comment 2 cluster K sama dengan 2. Setelah kita run, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, akan tahu banyak data yang masuk pada cluster 1, cluster 2, dan juga nilai DBI-nya juga diketahui. Untuk selanjutnya, 3 cluster diketahui pada cluster 1, 2, 3, kemudian nilai DBI-nya juga diketahui. Berikutnya menggunakan AAC dengan 4 cluster, maka tampilan outputnya akan seperti ini. Nah, data yang masuk pada cluster 1, 2, 3, 4, data yang masuk ini dengan total 7050 dengan nilai DBI-nya 4. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tugas 3. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.